Hai, Pohon apa kabar pinus memenuhi semuanya? Gunung Semoga Bangau, kabar Anda baik-baik mengiringi mata saja. air jernih yang Terima mengalir kasih karena melalui sudah tempat memberikan ini. support dan juga Suara kesetiaan air Anda untuk mengalir membangun melalui channel bebatuan Codot Film. terdengar di Yuk kita udara. lanjutkan alur ceritanya, Pemandangan di sambil puncak siapin gunung kopi dan itu cemilan, tenang dan setting suara elegan. volume full. Yu Chen memiliki Gasken. senyum di wajahnya saat dia berdiri di sisi berlawanan dari Shi Hao. Tidak ada sedikit pun permusuhan yang terlihat saat dia mengobrol dengan semua orang di sini. Suaranya lembut dan indah, membawa semacam magnet yang membuat hati orang lain berdetak lebih cepat. Ketika Pri Yu Chen berkeliling dunia, dia seputih dan berkilau seperti bulan. Siapa yang bisa menahannya? Seseorang memuji. Namun, ada sedikit nada abnormal pada suara ini, seolah-olah ada sedikit provokasi yang ditujukan pada Shi Hao. Itu karena banyak orang telah mendengar tentang rumor ini sebelumnya. Sekarang terbukti salah, itu sama saja dengan merusak kekuatan Shi Hao. Meskipun beberapa orang mencoba mengikat batu kecil itu, ada beberapa orang yang tidak menyetujuinya dan membawa permusuhan di dalam hati. Ini terutama berlaku untuk para jenius dan wanita bangsawan dari warisan yang ditinggalkan oleh para raksasa di alam bawah. Shi Hao terus tersenyum tanpa terlalu memikirkannya. Kata-kata seperti ini hanya berfungsi untuk mempermalukan dan membuat tubuh asli Yu Chen lebih marah. Akibatnya, dia merasa sangat gembira dan santai. Jika dia bisa menambahkan beberapa kalimat provokasi, itu akan membuat ini lebih baik. Tetapi kemudian itu akan membuat segalanya menjadi terlalu jelas dan melampaui batas. Melakukan hal seperti itu akan dengan mudah menimbulkan kemarahan publik. Terlepas dari apakah itu kekuatan magis atau temperamen, wanita suci Yu adalah individu yang jarang terlihat. Kamu seperti bulan suci di langit yang membersihkan pikiran orang-orang yang memandangmu. Individu lain berbicara. Apakah ini bahkan perlu dikatakan? Chen Er adalah dewi bulan dunia ini. Dia berkilau dan cemerlang, pancarannya menyinari dunia ini. Sudut bibir penyihir itu melengkung ke atas saat dia berbicara. Yang mulia, cerdas dan spiritual, tidak ternoda oleh dunia manusia. Anda adalah peri yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Kami semua sangat mengagumimu. Seseorang berbicara kepada penyihir itu dan mengungkapkan kekaguman mereka yang tulus. Ada orang lain yang mengangguk berturut-turut. Kepribadian penyihir itu memang luar biasa, membawa semacam godaan dalam kelicikannya. Dia adalah individu yang agak eksentrik yang bisa dikatakan kecantikan yang sebanding dengan Pri Yu Chen. Penyihir itu sepertinya tidak memperhatikan mereka dan malah terkikik sambil berkata, "Batu kecil, kamu sudah disalahpahami begitu lama dan dijadikan kambing hitam untuk waktu yang lama. Bukankah kamu merasa agak sengsara?" Ekspresi semua orang aneh. Rumor mengatakan bahwa Yu Chen dan wanita suci sekte pemutus langit adalah sepasang musuh alami. Sepertinya ini benar-benar terjadi sekarang. Ini hanya rumor, dan setelah mengungkapnya, itu saja. Namun, dia mengangkatnya untuk membicarakannya lagi seolah-olah akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dia benar-benar ingin melihat seluruh dunia dalam kekacauan. Shi Hao menghela nafas dan berkata, "Aku juga tidak berdaya, tahu? Desas-desus itu sangat kejam, dan saya benar-benar takut semua orang di sini akan bergabung untuk meminta peri dari saya. Untungnya, semuanya sudah di masa lalu. Aku tidak akan berbohong. Ketika saya mendengar berita ini, saya benar-benar memiliki keinginan untuk bergegas seperti itu. Untungnya, desas-desus itu sudah dipatahkan, jadi rencana itu tidak pernah dilakukan." Bei Gu tertawa dan berkata. Penyihir itu tersenyum sangat manis. Dia melihat tubuh utama Yu Chen, dan sudut matanya dan ujung alisnya menunjukkan ekspresi aneh, seolah-olah dia sangat bahagia. Shi Hao sangat tenang dan tenang. Dia melirik Yu Chen. Tubuh utama Yu Chen sangat indah. Rambut hitamnya yang indah tersebar lembut di leher putihnya.
Matanya yang besar cerdas dan mempesona saat dia melihat sekeliling. Temperamennya lembut. Ketika dia melihat Shihao dan penyihir itu, dia masih bisa tersenyum secara alami, hanya saja, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan dalam hati. Dia tidak akan menyerangku setelah tidak tahan lagi, kan? Shihao diam-diam berpikir. Saya harus meminta wanita suci untuk memberkati kita dengan lagu lain. Seseorang berkata. Tubuh utama Yu Chen tenang dan anggun. Dia membawa senyum bergerak saat dia mengangguk setuju. Lekukannya bergerak saat dia berjalan, dan setelah duduk, tangannya mulai bergerak melintasi sitar. Musik yang menyenangkan mulai terdengar seolah-olah mereka selaras dengan surga. Hal yang paling mengejutkan adalah seiring dengan berlalunya waktu, tiba-tiba ada garis-garis cahaya bintang yang turun dari langit, seolah-olah untayan demi untayan roh terbang di atas dan berputar di sekitar Yu Chen seperti bintang di sekitar bulan. Tubuhnya di bawah pohon pinus dan di samping mata air yang jernih dikelilingi oleh kabut putih bersih. Ini adalah kemegahan suci yang mengalir, membuatnya terlihat seperti dunia lain. Musik sitar menjadi semakin indah, seolah-olah membangkitkan kekuatan langit dan bumi dan selaras dengan Dao. Dalam sekejap, tanaman di sekitarnya mulai mengalir dengan kekuatan hidup dan dengan cepat tumbuh. Banyak kuncup bunga bermekaran, melepaskan aromanya ke udara. Ketika suara sitar terdengar di udara, ratusan burung spiritual berkicau sebagai tanggapan dan menari-nari di udara. Hal itu langsung membuat banyak orang terkagum-kagum. Musik ini selaras dengan Dao. Saya telah memperoleh sedikit dari pengalaman ini, dan memahami beberapa bagian yang tidak jelas dari kultivasi saya. Seseorang menghela nafas kagum. Inilah arti sebenarnya dari pertemuan itu, untuk belajar satu sama lain dan maju di jalur kultivasi kita. Xuanming berkata dalam pujian. Kemudian, semua orang mulai mendiskusikan wawasan kultivasi mereka dan mengobrol tentang pertanyaan sulit yang mereka hadapi saat berkultivasi teknik yang berharga. Setiap orang memperoleh beberapa manfaat. Ini juga berlaku untuk Shihao setelah berbicara dengan orang lain. Dia bisa belajar sedikit tentang penelitian teliti alam yang lebih tinggi dalam simbol dari Beigu. Beigu berkata, ini adalah jalan yang penting, jalan yang mengejar puncak dan mengabaikan yang lainnya. Misalnya, ketika meneliti kekuatan, seseorang akan mengamati simbol kera Vajra, gajah iblis raksasa, raksasa emas, dan makhluk lainnya dan mencukur semua jenis transformasi hingga hanya pola mengenai kekuatan yang tersisa, kemudian menggunakannya untuk melanjutkan penelitiannya. Shihao mengangguk. Ini adalah jalan yang layak untuk dijelajahi. Dia merasa seperti telah mengabaikan beberapa hal. Dengan hanya berfokus pada teknik berharga tertinggi seperti teknik Kunpeng, dia mengabaikan yang lainnya. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia dan banyak jenis tulang yang dilambangkan, jadi secara alami ada transformasi tanpa akhir dan misteri mendalam yang tak ada habisnya. Sementara itu, Kunpeng, Phoenix sejati, dan lainnya adalah orang-orang terkenal yang berdiri di puncak. Namun, ini tidak berarti bahwa tulang simbol primordial makhluk lain tidak berguna. Mereka membawa Dao mereka sendiri, dan selama mereka diteliti dengan benar, seseorang dapat menggunakannya untuk membuat jalan mereka sendiri. Sejauh mana setelah tulang ratusan ras dipelajari, seseorang dapat membentuk jalur Dao yang unik. Tubuh Shang 6 emas sekte barat dikembangkan setelah mempelajari kera Vajra, semut gunung, anggur perak, dan makhluk lain yang tidak dapat dianggap terlalu kuat, kata Lan Yu. Benar, nenek moyang paling awal dari laut binatang, yang dikabarkan telah hidup menyendiri selama ratusan tahun hanya untuk mengamati teks tulang dari binatang serangga terendah. Namun, melalui penelitian ini, 100 kitab suci binatang yang mengejutkan alam yang lebih tinggi diproduksi. Ying Ying menambahkan. Shihao tercengang dan terus menganggukkan kepalanya. Dia merasa bahwa keuntungannya kali ini agak banyak. Lan Yu, Shui Yu,
Hong Huang dan yang lainnya semuanya sangat cantik dan menakjubkan. Ketika mereka mengobrol dengan Xi Hao di sini, itu secara alami menarik beberapa tatapan. Bei Gu juga termasuk di sini. Dia adalah seseorang dari alam yang lebih tinggi dan secara alami tidak biasa baginya untuk berada di grup ini. Xi Hao adalah satu-satunya dari alam bawah, jadi kehadirannya di kelompok wanita cantik ini secara alami menarik perhatian. Kakak Yu Chen, kudengar kau cukup peduli dengan teknik berharga Phoenix yang sebenarnya. Mengapa kita tidak bertukar beberapa wawasan kita? Hong Huang tersenyum saat dia menyeret Pri Yu Chen ke dalam grup ini. Temperamen Lan Yu lembut dan lembut. Dia juga memasukkan penyihir ke dalam kelompok mereka. Keindahan ini semuanya menakjubkan, membuat beberapa mata pria muda merasa terpesona. Mata mereka terus berkedip-kedip. Kakak perempuan Yu Chen, sepertinya kamu kembali ke alam yang lebih tinggi. Anda benar-benar keindahan terbesar di wilayah timur. Hong Huang menghela nafas kagum. Yang mulia jelas merupakan salah satu keindahan terbesar di Laut Kun, Lan Yu dengan tulus memuji. Dia memuji penampilan penyihir yang sangat mempesona. Kulit Xi Hao secara alami tebal melampaui kepercayaan. Dia berjalan mendekat dan dengan sungguh-sungguh mencari bimbingan dari Yu Chen dan Hong Huang mengenai teknik berharga Phoenix yang sebenarnya. Kamu bahkan telah meneliti sesuatu seperti ini dan memperoleh jenis teknik kuno ini. Hong Huang terkejut. Hanya satu atau dua hal. Xi Hao mengangguk. Ekspresi tubuh utama Yu Chen sedikit berubah, tapi dia tidak bertingkah. Dia berpartisipasi dalam diskusi mengenai kekuatan berbeda dari Phoenix sejati, tapi dia jarang menyentuh transformasi intinya. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran antara para raksasa berakhir. Akhirnya, Xi Hao tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya kepada semua orang. Ketika kata-kata ini diucapkan, tempat ini segera menjadi sunyi. Ekspresi banyak orang berubah. Kami masih belum tahu. Rumor mengatakan bahwa mereka bertarung dalam kekacauan utama, kata Shui Yu. Pertempuran antara raksasa adalah sesuatu yang sebaiknya tidak kita bicarakan. Xuan Ming mengangguk. Mereka semua merasa agak takut. Saudara Xi khawatir tentang pagoda tulang itu, apakah saya benar? Senyum Yu Chen tidak goyah saat dia berbicara. Semua orang tahu bahwa dia cukup dekat dengan pagoda itu. Dia telah meminjam kekuatannya untuk membalikkan gunung abadi. Pagoda itu sudah selesai. Rumor mengatakan bahwa pertarungan menghasilkan pintu masuknya melalui gerbang primordial. Itu tidak ada lagi di dunia ini. Tepat pada saat itu, seseorang yang meringkuk dalam kabut hitam berjalan dari kejauhan. Apakah ada informasi baru? Semua orang tercengang. Ini adalah pria yang sangat tampan dengan kulit putih, tetapi temperamen yang agak jahat. Dia membawa senyum di wajahnya yang agak dingin dan jahat dalam penampilan. Kabut hitam berputar dan menopang kakinya saat dia dengan cepat tiba. Yu Chen, saya mendengar bahwa orang yang lebih rendah ini dan Anda sendiri tidak akur dan bahkan ada perselisihan. Bahkan ada beberapa rumor tentang dia menahanmu. Aku akan membunuhnya di tempatmu hari ini. Laki-laki yang tampak seram itu berbicara, nada bicaranya agak sembrono dan jelas dengan santai mengungkapkan kedengkian. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia menentang Xi Hao. Semua orang di alam bawah disebut orang yang lebih rendah olehnya. Matanya mengalir dengan cahaya ungu. Kabut hitam di sekitar tubuhnya menjadi semakin padat, menyebarkan aura mematikan. Semua orang menjadi tercengang. Mereka semua tahu bahwa latar belakangnya sangat mencengangkan. Ini adalah seseorang yang berurusan dengan sisi gelap. Mayat kacau dari bagian lain dari dunia bawah jatuh belum lama ini, sehingga dunia bawah tanah milik anak muda ini akan menjadi lebih kuat dan wilayah mereka meningkat. Hal macam apa ini? Xi Hao dengan tenang bertanya. Dia tidak menjadi marah atau bertindak.
kekuatan orang yang lebih rendah sepertimu tidak buruk, tapi nasibmu tidak terlalu bagus. Saya menemukan bahwa Anda agak tidak sedap dipandang di mata saya, jadi saya ingin membunuh Anda. Dapat dikatakan bahwa individu dunia bawah ini sangat agresif. Dia sangat langsung, ke titik di mana tidak banyak alasan dapat ditemukan di balik tindakannya. Kamu benar-benar agresif, Shi Hao menghela nafas dan berkata. Seorang individu dunia bawah terbentuk dari perkawinan antara keberadaan dunia luar dengan mayat yang telah mengembangkan kecerdasan dan mengembangkan kebijaksanaan spiritual, sehingga mereka memiliki bagian energi yin bawaan. Mereka semua sangat kuat. Dengan kematian mayat yang kacau, potongan-potongan dunia bawah tanah di alam yang lebih tinggi kemungkinan akan bergabung, membuat master dunia bawah yang tak tertandingi di belakang pemuda dunia bawah ini lebih kuat. Ini akan menciptakan efek jangka panjang yang akan membuat semua pihak merasa khawatir. Begitulah cara saya akan bertindak. Aku akan membunuhmu di sini. Bisakah kamu bahkan membela dirimu sendiri? Sudut bibir pemuda dunia bawah melengkung ke atas menjadi seringai. Dia bertindak lebih dan lebih sombong. Underworld Earth benar-benar mengulurkan tangan mereka terlalu jauh. Dia masih membawa sebagian dari darah gunung abadi di dalam dirinya, jadi kamu tidak perlu berurusan dengannya. Di tepi cakrawala, 5 awan warna-warni unsur muncul. Pakar muda lainnya bergegas. Dia mengenakan armor pertempuran 5 elemen yang berputar-putar dengan energi dari 5 fase. Ini adalah individu alam lain yang sangat kuat yang bergegas mendekat. Haha. Pemuda dunia bawah tertawa keras dan berkata, itu lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Dia jelas-jelas menjungkir balikan gunung abadi Anda, namun Anda masih mengatakan dia adalah salah satu dari kalian. Dia bersalah, itulah sebabnya saya akan menangkapnya dan membawanya ke alam yang lebih tinggi untuk menanganinya. Pakar muda yang mengenakan baju besi 5 elemen berkata, menggelikan. Aku tidak palsu seperti kalian semua. Saya akan langsung menyatakan bahwa saya membunuhnya untuk merebut tulang surgawinya. Sementara itu, kamu dengan munafik menggunakan alasan berasal dari klan yang sama untuk menghukumnya. Tetapi pada akhirnya, bukankah kita sama? Pemuda dunia bawah mencibir. Apa yang sebenarnya menjadi hukuman adalah masalah internal gunung abadi saya dan tidak terkait dengan bumi dunia bawah Anda. Jangan salah paham. 5 energi elemen meringkuk saat ahli muda itu berbicara dengan dingin. Api ilahi berdenyut lemah di belakangnya. Sosok yang kuat mengungkapkan dirinya, tiba-tiba ada seorang ahli yang menakutkan di sisinya. Karena saya mengatakan bahwa saya akan membunuhnya untuk mengambil tulang surgawinya, saya secara alami tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Pemuda dunia bawah tertawa dingin, memperlihatkan giginya yang dingin dan seputih salju. Sosok yang tidak jelas muncul dari kabut hitam di belakangnya. Itu adalah kerangka berbentuk manusia dengan sepasang sayap di belakangnya. Saat bergerak, api dunia bawah yang gelap menyala. Mereka meledak dengan kekuatan, ini adalah pertunjukan kekuatan. Kata-kata kosong tanpa tindakan hanya akan mengundang ejekan. Ada individu yang tak terduga yang menyalakan api ilahi mereka di belakang keduanya. Mereka jelas adalah senior dari individu-individu ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.